8:01 p.m. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Mukhtar Judullah dari kelas 08 TPLD 001 dengan NIM 20101140221. Jadi di video ini saya akan menjelaskan makna dan apa itu sih piracy ya, piracy. Nah, jadi tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas etika profesi ya, dengan dosen pengampu saya Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, piracy, PIRACY, itu dari bahasa Inggris yang dimana kalau misalkan kita translate menggunakan Google Translate misalnya ya, piracy diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pembajakan ya, pembajakan. Mungkin kalau dengar kata bajak itu bisa jadi bajak sawah mungkin ya, atau mungkin kalau di TV itu mungkin film bajak laut ya. Nah, tapi kayaknya maknanya bukan itu deh. Nah, jadi kalau misalkan kita cari juga di Google, terutama kita cari di Wikipedia tentang arti dari pembajakan. Jadi kalau kita buka di Wikipedia, menurut Wikipedia pembajakan itu adalah penggunaan suatu materi yang dimana materi tersebut masih dilindungi oleh hak cipta. Nah, terus materi itu digunakan tanpa seizin dari pemilik hak cipta, pemilik karya tersebut. Jadi misalnya kita punya suatu film atau kita bikin suatu film yang dimana film itu akan tayang pada hari ini dan orang-orang pada menanti film kita, dan saat film ini sudah tayang di bioskop banyak orang yang ke bioskop untuk menonton film karya kita. Nah, kalau ke bioskop itu kan pasti bayar ya, masuknya pakai tiket. Untuk satu tiket itu ya harganya variasi ya, mungkin ada yang harganya 25.000, ada yang harganya 30.000, atau mungkin ada yang lebih mahal lagi ya, tergantung tiket yang dijual gitu ya, tergantung harinya juga sih. Kadang kalau weekday sama weekend itu harganya berbeda. Nah, tapi ada beberapa orang itu yang mereka lebih senang menunggu di sini tuh, mereka pengen nonton film ya, kan film horor gitu kan. Mereka daripada ke bioskop beli tiket yang harganya ya lumayan lah ya, 20-30 atau sampai 50 ke atas, mereka lebih baik nunggu di rumah sampai mereka dapat semacam link atau tautan yang dimana itu isinya adalah bentuk rekaman suatu film yang dimana perekam ini dia ngerekam pakai mungkin handphone atau media perekam lainnya itu di dalam bioskop saat film itu ditayangkan. Nah, itu termasuk pembajakan karena dia mengambil karya orang lain atau menggunakan materi dari orang lain, tapi di mana materi itu masih di bawah naungan hak cipta, dan itu tanpa seizin dari pemilik karya tersebut. Nah, sebagai contohnya itu ada salah satu kasus tepatnya pada tahun 2022. Nah, itu namanya itu film apa ya? Film Mencuri Raden Saleh. Itu film tahun 2022. Nah, lebih tepatnya pada tahun 25 Agustus 2022. Mungkin teman-teman ada yang sudah nonton video tersebut. Nah, kalau udah ada yang pernah nonton, boleh ya tulis di komentar gimana
film tersebut tuh seru apa enggak atau gimana. Soalnya saya belum pernah nonton film itu. Nah, jadi di film Mencuri Raden Saleh itu tepatnya pada 25 Agustus tahun 2022 film itu diluncurkan atau ditayangkan di bioskop Indonesia. Nah, namun pada tanggal 7 September 2022 itu pengacara dari film Mencuri Raden Saleh itu menemukan beberapa indikasi bahwasanya film Mencuri Raden Saleh itu ditayangkan tanpa izin di website penayangan film yang ilegal. Jadi yang dimana kalau nggak salah ya, Mencuri Raden Saleh itu ditayangkan di platform Netflix ya, yang dimana yang kita tahu ya kalau Netflix itu kan harus bayar ya. Jadi kalau nggak mau bayar ya tinggal nunggu aja filmnya gitu ya. Jadi mereka nggak perlu berlangganan Netflix, nggak perlu bayar Netflix bulanan, mereka bisa nonton film Mencuri Raden Saleh itu. Nah itu jadi disebarkan ke beberapa website. Nah jadi pelapor ini Muhammad Aris sebagai pengacara dari film Mencuri Raden Saleh itu mengajukan gugatan tepatnya pada tanggal 21 September 2022. Nah itu kalau kalian cari beritanya itu ada di Kompas, ada di CNN juga ada ya, pokoknya kalau kalian cari itu pasti ada beritanya ya, gugatannya gimana. Nah, dan untuk pelakunya ini bukan perorangan ya, jadi jatuhnya itu pelakunya itu berupa website ya. Jadi dia nggak nunjuk perorangan tapi nunjuknya website penyedia film ilegal. Nah terus untuk hukumnya, jadi pelaku itu dijerat dengan pasal 9 dan pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 dan juga pasal 32 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Nah, kedua pasal itu sama-sama mengatur tentang penggunaan hak cipta. Jadi kalau kalian merasa punya karya dan itu sudah kalian terapkan hak cipta, dan kalau ada yang menayangkannya atau mengambil tanpa izin kalian bisa melakukan penanganan hukum ya dengan cara menjerat dengan pasal tersebut. Nah sebelum saya akhiri, mungkin saya kasih satu contoh lagi ya. Nah biasanya ini dilakukan oleh cowok-cowok ya, terutama yang suka nonton bola ya, kebanyakan itu nobar atau gimana gitu. Kadang saya suka melihat mereka itu nonton kan pakai channel luar ya, misalnya mereka nonton channel BPL, berkelas Premier League atau Bundesliga atau ya channel-channel lainnya atau liga-liga gitu kan, mungkin pakai beIN Sport ya atau apapun itu. Nah itu kan harus berlangganan ya. Kalau sekarang tuh gampangnya bisa pakai provider internet ya, jadi wifi sekaligus dengan TV kabel. Nanti ada channel kayak Nat Geo, kayak beIN Sport. Nah jadi mereka nggak mau langganan itu, jadi mereka lebih milih nunggu orang yang ngasih siaran langsung tanpa harus bayar. Nah itu salah satu contoh juga perilaku pembajakan. Nah solusinya yang pertama, kalau untuk pemerintah ada baiknya website penyedia film ilegal itu diblokir ya, karena itu banyak banget dan bisa dibilang nggak ada matinya ya. Jadi lebih baik pemerintah daripada blokir yang nggak penting, mending blokir yang pelaku pembajakan film, karena itu udah pasti merugikan terutama merugikan pihak pembuat film ya. Kerugiannya itu juga
cukup besar loh dibilang. Nah terus satu lagi solusinya, terutama untuk masyarakat, kalau kalian udah tahu ya, kalian sering, misalkan saya sering kok nonton film nggak bayar gitu, saya nonton di ini gitu ya, jangan kebiasaan gitu. Hargailah karya orang lain dengan cara kalian cukup membayar 30.000, itu salah satu bentuk apresiasi gitu terhadap kalian menonton karya orang tersebut. Jadi ya 30.000 doang kok gitu, nggak perlu mahal-mahal, kalian udah bisa memberikan rasa respect kepada pembuat karya tersebut. Oke, saya rasa sudah cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.